Hai, ketemu lagi sama kita reviewer amatiran. Hari ini kita bakal ngobrolin film musikal yang menurutku tuh amat sangat absurd, tapi somehow itu tuh make sense. Absurd tapi make sense. Give it up to Annette. Kita harus kayak teater. Annette. Sambung aja. Annette ini adalah film yang dibintangi oleh Adam Driver dan Marion Cotillard sebagai main cast-nya dan disutradarai oleh Leos Carax. Semoga aku benar ya pronounce. Harusnya benar sih. It's French. Si sutradara ini memang terkenal dengan filmnya yang gak biasa, yang penyampaiannya nggak biasa dan agak sedikit nyeleneh ya. Jadi kita penasaran gimana sih film Annette ini. Bagi film Annette ini kan masuk film yang diputar di Cannes ya. Betul sekali. Banyak di itunya nggak sih, di opening day-nya nggak sih Annette itu? Setahu aku sih seperti itu ya. Dan banyak feedbacknya banyak yang positif loh. Reviewnya banyak yang positif. Jadi kita penasaran gimana sih, dan kita coba tonton. Annette adalah film musikal yang menceritakan tentang kehidupan romansa si pemeran utama Henry. Dia adalah seorang komedian dan juga pasangannya adalah penyanyi opera yaitu Anne. Jadi awalnya mereka hidup berbahagia dengan romantis sekali sampai akhirnya mereka punya anak pertama. Anak pertama mereka lahir yang dinamai Annette. Nah, sampai di sini, sampai Annette-nya ini lahir, barulah mulai ada sedikit gejolak permasalahan di kehidupan rumah tangga mereka. Oke, jadi cerita sebenarnya cukup simpel ya. Sebenarnya dari awal mereka awalnya sudah pacaran. Terus sampai mereka nikah, sampai mereka nikah nggak sih? Mereka nikah. Cuman mereka tuh nikahnya tuh yang nggak kayak gede-gedean gitu loh. Oh iya. Mereka nikah sampai mereka punya anak. Dan masalah yang terjadi itu menurutku simpel banget sih, jadi nggak terlalu simpel dan generik, jadi nggak terjadi di banyak orang mungkin untuk kali ya. Jadi nggak butuh mikir terlalu dalam nih maksudnya apa, kok bisa kayak gini, enggak, itu cerita cukup simpel. Cuma ini kayak dari minggu lalu, dari video yang lalu, Aldi ini isinya tuh cuma gitu. Pembawaannya di situ sangat gak biasa. Ya itu aku setuju sih, aku setuju. Gak biasanya gimana? Jadi film ini kan full musikal ya. Aku gak nyangka kalau film ini juga sepanjang 2 jam 20 menit tuh bakal full musikal tanpa ada dialog yang normal sama sekali ya. Mungkin kalau di persentase tuh 98%. We were so in love. Jadi kalau misalnya kalian gak suka musikal, gak suka teater drama, itu mungkin kalian butuh usaha yang berat untuk nonton film ini sampai habis. Jadi mereka membawakan setiap kejadian itu dengan nyanyian yang lebih kayak opera sih menurutku. Iya, betul. Musiknya tuh musik yang kayak teater opera gitu ya. Teater opera yang klasik ya. Kalau aku sih first impression ini kayak Bo Burnham Inside itu tuh, kalau dia itu tuh punya anak sama Across the Universe, itu tuh ya Annette ini filmnya gitu. Jadi kayak perpaduan antara kedua film itu, kayak leadnya kan Henry sama Anne kan. Henry itu tuh chaotic, edgy, terus dia nyentrik juga ya kan. Ketemu sama Anne yang dia itu tuh lebih kayak poetic, gentle, melankolik, romantis. Itu dua personality yang bertolak belakang gak sih? Exactly. Makanya ceritanya itu tuh ceritanya tuh, ide ceritanya tuh biasa, cuman akhirnya storyline itu yang jadi tidak biasa gitu nggak sih? Aku suka banget sama leads-nya, aku suka banget sama karakter yang dimunculkan, aku suka kontrasnya mereka berdua. Terus aku tuh juga suka penyajian filmnya secara visual ya, karena menurutku secara visual tuh kayak benar-benar eye pleasing. Tipe-tipe film yang pakai banyak banget teknik lightning kayak gitu-gitu. Jika memang nonton teater tapi dalam film. Exactly. Aku tuh suka banget lightning, warna kayak gitu-gitu. Aku suka banget. Aku nggak bakal banyak ngobrol soal jalan ceritanya karena kembali lagi ini tuh ceritanya Henry sama Anne. Kita cuma numpang aja di film ini ya nggak sih?
Karena emang hakikatnya kita tuh harus menerima apa ya, ceritanya tuh ya udah berjalannya pasti kayak gitu loh. Di beberapa scene itu tuh aku obses banget sama penggambarannya. Yang pertama tuh scene introduction-nya Henry sama Anne yang di awal banget, dimana jam session loh. di jam session. Oh, bukan yang itu, setelah itu. Jadi yang waktu kayak dikasih lihat Henry itu tuh kerjaannya tuh kayak gini. Dia tuh komik kan, terus naik ke panggung. Anne itu tuh kerjaannya itu tuh singer. Dia naik ke panggung juga. Cuman kayak apa ya? Karena mereka itu tuh put it side by side, kayak satu terus nyambung ke yang lain, terus nyambung lagi ke satu, nyambung lagi kayak gitu. Menurutku tuh kayak emang mereka tuh emang pengen fokus di kontrasnya si Henry sama Anne ini gitu sih. Personality yang belakang. Exactly. Aku suka hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya banyak lagi yang kayak misalnya mereka tuh banyak pakai color palette, color coded kayak itu tuh sebagai karakter. Itu serius deh, film ini tuh menyenangkan tuh karena dari segi teknikalnya itu juga ya. Eye pleasing. Kayak gitu, eye pleasing. Sama satu lagi yang aku suka itu adalah scene The Accompanist. Dia accompanist yang main piano, yang biasanya nemenin Anne. Ya kan, dia kan akhirnya jadi konduktor tuh. Setelah dia jadi konduktor kan yang dia tuh kayak conducting sambil dia tuh cerita gitu kan. Kalau dia tuh kayak sedih banget, Anne itu tuh mati, terus dia nyesel. Aku suka banget, dia tuh breaking the fourth wall gak sih? Yang pas lagi itu. Beberapa memang ini breaking the fourth wall. Aku suka banget itu tuh yang kayak deket banget, yang kayak dia tuh cerita ke kita. So kamu gimana Al? Aku tahu kamu tuh jarang banget nonton musikal. So I want to know what you think. Iya, aku memang bukan fans untuk genre musikal ya. Kalau misalnya ada beberapa film musikal yang aku suka kayak La La Land, Greatest Showman, Coda, yang baru ini Coda. Oh, aku belum nonton yang itu. Itu sebenarnya mix sih, jadi mereka bertiga tuh mix antara drama dan musikal, jadi nggak full 100% musikal. Cuma kemarin aku juga ada nonton film musikal ya, musikal tahun ini, itu juga sama kayak gini, kayak Annette, itu full musikal dari awal sampai akhir. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Jadi begitu aku tahu film Annette ini ternyata juga full musikal, ya ternyata ya tidak menyenangkan juga. Ya, oke lah, filmnya bisa dikatakan unik sih. Si Leo sutradaranya nih, dia berhasil nyampein pesannya tuh, menyampaikan filmnya dengan cara yang sangat unik banget. Aku kayak nggak pernah nonton film yang bertema opera ya, maksudnya dalam penyampaiannya tuh kayak teater banget, itu nggak pernah. Aku baru nonton pertama ini di Annette. Dreamgirls, Moulin Rouge. Ya, aku belum nonton semua itu. Oke, baiklah, dia harus nonton. Ya, kalau minat ya. Atau Chicago lah, at least. Aku juga belum nonton. Chicago lah, Jazz, Razzle Dazzle, itu harusnya lebih gampang dicerna. Positifnya dulu aku suka, emang setuju sama kamu. Sinematografinya itu bagus banget. Aku paling suka itu di scene-nya waktu mereka naik kapal terus ada badai. Oh, terus mereka tuh yang kayak dansa gitu nggak sih? Iya. Si Henry maksa Anne dansa di tengah badai, itu menurutku epic banget sih itu. Itu kan juga jadi posternya si Annette. Iya benar. Aku baru ngeh posternya tuh setelah scene itu. Kayak itu aja sih. Ya, cuman satu doang positifnya. Ya, ceritanya oke lah. Kalau kamu ngambil pesan itu harusnya banyak sih yang bisa kamu ambil. Ini kalau kamu suka sastra klasik teater itu pasti kamu enjoy banget. Atau kalau kamu suka yang model-model kayak Shakespeare kayak gitu, nah itu kamu harusnya nyambung sih. Berhubung aku nggak seberapa suka, jadi ya kalau kan yang nggak seberapa suka nonton ini butuh energi yang kuat pastinya. Soalnya film ini tuh kalau menurutku pribadi ya itu jujur bosen banget sih. Sama kayak yang aku tonton sebelumnya, film musikalnya itu juga aku ngerasa bosen banget, apalagi kalau durasinya itu lebih dari 2 jam. Itu memang harus butuh berapa kali nonton, jadi nggak bisa, aku nggak bisa nonton sekali duduk langsung habis. Itu soalnya memang berat, terutama di 30 menit pertama, 34, 1 jam pertama itu menurutku pace-nya agak slow sih. Dan itu
aku kayak wih berat banget nih mau ngelanjutin sampai akhirnya ini spoiler ya, N-nya mati. Itu baru sedikit mulai menarik lah. Jadi kita tahu siapa itu Henry yang sebenarnya. Ya disitulah ya sedikit menarik kok buat aku. Ini dulu kayak aku penasaran kamu punya opini apa tentang Annette yang Annette, pas bayi itu tuh dia tidak terlihat seperti manusia kan? Ya aku nggak nyangka sih kalau mereka ternyata menggunakan puppet ya. Aku tak kira tuh bayi nyata. Okay. Tapi kok kupingnya kok kayak besar banget ya. Aku nggak. Sama sebenarnya ada kayak sambungannya di. Ya aku nggak sadar itu sampai ada scene yang dia belajar jalan, baru aku ngeliat loh kok ada joinnya di mana-mana. Oh aku baru tahu itu puppet. Tapi jujur itu ya ini ada pro kontra sih. Puppet itu kan memang biasa digunain di teater klasik ya, karena mereka nggak bisa ingin anak kecil. Tapi puppet entah kenapa penampilan puppet di sini tuh kayak serem. Kayak dia tuh ada di state terlalu mirip sama manusia. Jadi itu bikin kita tuh nggak nyaman melihatnya. Itu sih yang aku ngerasain, dan di beberapa scene tuh malah justru jatuhnya kayak film horor. Aku setuju sih, puppetnya tuh mirip Chuck, bahkan lebih serem daripada Chucky. Ya kan, dia boneka rambutnya oranye ya kan. Chucky itu cuman kayak versi teaternya. Gak ada bekas luka. Aku juga ketiduran sih sebenarnya nonton film ini, kayak aku nggak bakal bohong gitu, karena mungkin aku ketiduran tuh udah mau beres filmnya kayak 30 menit sebelum dia habis. Aku ketiduran karena emang kalau aku malah di menit-menit terakhir itu tuh menurutku tuh kayak keabsurdannya itu tuh tinggi gitu. Otakku nggak nyampe gitu loh sama keabsurdannya film ini ya kan. Tapi mungkin kalau aku bisa kasih satu alasan kenapa kalian harus nonton film ini, itu adalah Adam Driver is a hell of performance. Di film ini kamu akan menikmati banyak shirtless Adam Driver. Ya itu tok wes motivasiku tuh itu tok. Kalian mau lihat ini Adam Driver yang naked? Oh, ya udah aku malu. Banyak sekali. Tapi aku nonton, nggak ada skip. Ya, tapi beberapa platform di cut sih berapa. Oh iya. Mungkin kalau kamu nggak usah deh berhenti ketawa. Oke, ya, tapi aku setuju juga sama Adam Driver, itu penampilannya cukup fenomenal ya. Iya toh? Iya. Gak dari segi shirtlessnya, tapi dari segi actingnya. Aku menurutku keabsurdan itu tuh aku dapat banget karena yaitu Adam itu tuh benar-benar yang kayak gini, si Henry itu karakter Adam tuh namanya Henry kan. Si Henry itu ceritanya punya nama panggung The Ape of God. The Ape of God. Jadi dia itu adalah apa sih? Ape itu monyetnya Tuhan gitu. Menurutku apa yang dia tampilkan di film ini tuh yang benar-benar seperti itu, embodiment of the Ape of God gitu. Dia bawa karakter yang nyentrik itu dapat banget sih. Dapat. Dari terus juga pas dia depresi, pas dia apa. Aku bahkan nggak mempertanyakan kayak apa yang dia lakukan karena ya udah itu Henry gitu. Nah terus juga dia sih yang bikin aku juga sukses, gak ketiduran. 30 menit terakhir soal benar-benar bikin jengkelin karakternya. Ya kan termasuk toksik ya, toksik 100% sampai ke akar-akarnya. Ya itu benar-benar bikin jengkel sih, aku sampai kepingin dia masuk penjara. Tapi emang ini film nggak biasa ya. Even kayak buat ukuran Hollywood juga film ini tuh bukan film, ini film eksperimental juga nggak sih? Kita yang lalu tuh bahas Malinan pun kayaknya film eksperimental. Ini juga eksperimental. Bagus lah, sekarang banyak yang suka eksperimen. Green Knight itu malah juga eksperimental sih. Iya Pak. Menurutku sih, karena kayak dia eksekusi juga dia tuh lumayan banyak Easter egg-nya loh Pak. Jadi kayak I think kalau misalnya kamu sama sih menurutku tipe-tipenya yang kamu harus benar-benar duduk terus nonton gitu, terus mungkin kayak ke YouTube buat lihat-lihat Easter egg ya kan. Tapi kalau kita ngasih skor nih ya kan, udahlah Pak, skor aja lah biar seru. Kalau kita kasih skor, kamu skornya berapa? Enggak, kamu dulu.
Ini agak kontroversial sih. Dalam film ini gak jelek, cuma kalau aku ngasih rating berdasarkan enjoyment, aku ngasih 5,7. Kalau aku 6,8 lah. Ya, bagus, hampir lolos ya gitu. 6,8 karena aku ketiduran di akhir. Kalau nggak ketiduran mungkin 7 sih. Kalau ketiduran udah tak kasih nilai 3. Ya wes, itu tadi pengalaman kita nonton film Annette. Kayak apa ya, akhir-akhirnya tuh banyak film yang menyenangkan sih karena ngasih kita pengalaman baru ya. Dan mungkin banyak yang menurut kita sekarang tuh masih kayak absurd, gak pakai logika. Cuman kayak ya namanya juga genre film gitu. Lama-lama ntar kita bisa menerima juga sih, benar-benar. Tapi menyenangkan sih daripada kayak film yang itu mungkin itu udah exactly. Kalau kalian kepingin nonton yang berbeda dari Hollywood pada umumnya tuh kalian bisa coba nonton Annette. Setuju. Coba aja lah. Anggap aja kalian kayak aku lah nonton For the Sake of Adam Driver kan. Ya, kalau nggak ketiduran ya syukur lah. Ya wes, komen di bawah kalau kalian udah nonton film ini juga. Let us know menurut kalian gimana sih film ini? Apakah ada hal-hal yang kita kelewatan kali ya? Kalian bisa menjelaskan. Betul. Kenapa penggambaran ceritanya harus kayak gitu? Betul. Atau kenapa Annette-nya kok boneka duluan, nggak langsung human aja? Nah itu mungkin kayak. Kita tidak tahu sih ya. Kita juga nggak tahu, kayak otak aku nggak nyampe ya. Otak juga nggak nyampe. Kalau suka sama video ini, mereka harus ngapain? Bisa klik tombol like, bisa klik tombol share, jangan tombol dislike ya. Kalau kalian suka juga ingin tahu video-video kita berikutnya, bisa klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa di video tentang film kita berikutnya. Bye-bye.